Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan melanjutkan upaya hemat listrik di era pandemi bagian yang keempat. Pada bagian keempat ini saya akan lebih banyak menjelaskan tentang audit listrik di rumah sakit. Namun tidak menutup kemungkinan audit listrik ini tidak hanya diterapkan di rumah sakit saja, tapi bisa diterapkan di mana Anda menggunakan listrik, baik di rumah tangga, di hotel, di mall, di gudang, dan lain sebagainya bisa diterapkan karena prinsipnya adalah sama. Jadi otomatisasi bangunan atau dia disebut dengan smart building ini yaitu suatu kemajuan teknologi elektronika yang telah dapat dirancang sistem pengendali sentral yang lebih canggih. Jadi bisa dikontrol di dalam satu ruang kontrol di mana penggunaan energi listrik satu instansi bisa terkontrol di sana. Sistem ini juga memungkinkan mekanismenya yang ingin dikendalikan, maksud saya, yaitu kontrol secara komputerisasi. Otomatisasi bangunan merupakan bagian apa yang disebut dengan bangunan pintar. Jadi saat ini bangunan-bangunan itu sudah modern, semua bisa dikontrol, bisa dilihat, bisa dipantau, bahkan bisa direkam semua kejadian penggunaan energi yang ada di rumah sakit tersebut. Bagaimana pengeterapan otomatisasi bangunan tersebut? Setidaknya memiliki 3 unsur yang harus kita perhatikan, yaitu pengamatan pemakaian energinya. Kita harus pantau sejauh mana efektivitasnya, sejauh mana penggunaannya, sejauh mana tingkat resikonya. Kemudian yang kedua harus mampu memberi sinyal terhadap adanya gangguan atau kerusakan atau kegagalan pada instalasi atau adanya penyimpangan temperatur. Perlu diingat bahwa kejadian suatu kegagalan listrik yang berpotensi membawa bencana yang terburuk adalah kebakaran, adanya temperatur penggunaan energi. Itu harus di-setel. Makanya di dalam ruang-ruang kontrol itu selalu dibutuhkan di sana ada kontrol suhu, kontrol kelembaban. Itulah fungsi daripada fungsi monitoring terhadap keselamatan kerja listrik. Yang ketiga adalah pengendalian kemampuan beroperasinya. Persyaratan instalasinya yang sudah disebutkan pada bab-bab sebelumnya tentang penggunaan kabel dan lain sebagainya tidak saya ulang. Di dalam catatannya harus diketahui. Dalam mewujudkan potensi penghematan energi, setidaknya ada 4 kemungkinan yang akan dihadapi oleh pemilik, baik rumah sakit, industri, rumah tangga, ataupun gudang-gudang logistik, yaitu tanpa biaya, bisa dengan biaya rendah, bisa dengan biaya menengah, dan biaya tinggi. Ini hasil yang didapat pada saat Anda melakukan audit energi. Kemudian bagaimana tahap pengumpulan data primer tadi? Ya, sekurang-kurangnya ada suatu pengukuran. Hal ini dikarenakan pada tahap ini dilakukan pengukuran untuk mendapatkan data primer. Misalnya untuk mendapatkan data konsumsi energi listrik selama 3 kali 24 jam. Auditor perlu melakukan pengukuran secara langsung. Ini cukup 3 kali 24 jam. Peralatan yang saya buat tadi mampu merekam selama 60 kali 24 jam. Jadi lebih dari cukup kalau untuk melakukan satu audit energi listrik. Tapi setidaknya dengan 3 hari, 3 malam, yaitu 3 kali 24 jam dimonitor, data itu sudah bisa mewakili random. Karena di sana sudah terukur waktu pagi, perbedaan siang, perbedaan malam, perbedaan waktu, padat, penggunaan daya listrik yang padat itu bisa dilihat. Kemudian bagaimana sistem otomatisasi bangunan, yaitu setidaknya harus mampu menghidupkan dan mematikan sistem dari ruang kontrol. Itu yang kedua. Yang kedua, mengontrol semua elemen yang
penting penentu. Setidaknya kalau tidak semua bisa dilakukan menghidup mematikan, itu bagian-bagian yang penting harus dikontrol. Suhu, kelembaban, kecepatan aliran udara itu harus ada kontrol sistemnya. Walaupun sekarang sudah banyak juga rumah sakit yang menggunakan ini, walaupun pada instalasi tertentu, misalnya yang sudah diterapkan MOT itu misalnya di ruang bedah atau ruang OK. Tapi ke depannya rumah sakit sudah membutuhkan seluruh bagian-bagian yang lebih penting lagi. Bila perlu seluruh bagian-bagian yang ada di rumah sakit. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah merekam gangguan-gangguan yang terjadi tadi. Seperti alat yang sudah saya sampaikan di atas, mampu merekam berapa suhu, kelembaban, tegangan listriknya, arus listriknya, impedansinya berapa terukur, kemudian flow aliran udara bisa terukur dan terekam. Bahkan sampai penggunaan biaya listriknya menggunakan berapa watt, berapa rupiah totalnya, kita bisa setting. Berapa tarif listrik per kWh dari PLN itu pun bisa diukur. Itulah masa depan dari seluruh bangunan, mestinya harus seperti itu. Bapak Ibu, saudara semua, khusus buat mahasiswa-mahasiswa saya, penerus generasi muda itu Anda harus sudah sampai pada level yang berpikir ke sana. Bagaimana yang berikutnya adalah dengan otomatisasi bangunan untuk tujuan konversi energi. Tujuannya adalah bahwa mengoperasikan peralatan itu harus selamat. Baik dari sisi pemeliharaannya terpantau, dilaksanakannya juga teliti, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, apa saja yang dilakukan. Itu harus termonitor dan terekam. Kemudian unsur yang tidak kalah penting adalah sejauh mana manpower atau tenaga teknisinya dalam melayani pemeliharaan tersebut. Tentunya sudah disebutkan juga di dalam materi saya sebelumnya, adanya edukasi training. Ekspansi pendidikan itu jauh lebih penting daripada hanya bekerja, tapi bekerja dengan skill dan keahlian yang terus ditingkatkan itu jauh lebih bagus. Yang berikutnya adalah training, tadi sudah saya sebutkan sangat mendukung. Semakin orang keilmuannya tinggi, semakin lebih santai di dalam memecahkan suatu masalah. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana tentang audit energi? Sementara gedung telah dibangun dan sudah digunakan. Terutama kita perlu mengetahui sejauh mana efisiensi penggunaan energi di bangunan tersebut. Baik secara keseluruhan maupun untuk masing-masing sektor penggunaannya. Ini bangunannya sudah ada. Bagaimana kita mengukurnya? Maka dari itulah kita wajib melakukan audit energi. Yang harus dilakukan apa? Dicek secara berkala. Apakah sudah tepat, efisien, dan rasional? Dengan audit energi, indikasi kebocoran energi dapat dilacak. Ditelusur, ditentukan langkahnya seperti apa. Secara teori, penggunaan ruang ini adalah menggunakan daya sekian watt, hidup sekian jam, mestinya totalnya adalah sekian. Tapi kenyataannya melebihi. Mana yang dilanggar? Mana yang keliru? Apakah tidak disiplin dalam penggunaan AC? Apakah pada saat sudah jam kerja tutup, lampu masih hidup, AC masih hidup? Itulah yang kita gali terus bagaimana untuk bisa mendapatkan aktivitas di dalam penggunaan energi listrik tadi. Ruang lingkup dalam audit energi itu apa? Yaitu identifikasi penggunaan energi, misalnya ruang OK, berapa PK yang digunakan, berapa jam waktu yang digunakan. Kemudian observasi tingkat penggunaan energi, bangunannya jenis bangunan yang high risk atau tidak. Itu juga harus diperhatikan. Perlu penanganan khusus, perlu suhu khusus,
atau perlu yang sangat spesifik, itu juga harus diperhatikan. Penggunaan energi tertinggi adalah heating, ventilation, air conditioner. Itu juga harus diperhatikan. Bagaimana tentang kelayakan pakai dari peralatan-peralatan termasuk AC-nya. Kemudian diketahuinya potensi terbesar untuk memperbaiki efisiensi tadi. Potensinya di mana yang menyebabkan kebocoran energi yang lebih besar tadi harus diperhatikan. Kemudian perbaiki tingkat efisiensi itu. Tadi sudah disebutkan di atas. Kalau tanpa biaya harus segera diselesaikan. Biaya kecil harus segera diselesaikan dalam jangka pendek. Ada dengan biaya menengah harus ada progres jangka menengah. Atau bahkan perubahan yang sangat total harus diselesaikan dalam jangka waktu panjang dan dilakukan perencanaan dengan yang baik dan harus terstruktur. Ingat, audit energi bukan hanya orang teknik yang melakukan, tapi semua aktivis yang ada di rumah sakit itu, dari manajemen tertinggi sampai staf yang terendah harus terlibat di dalam dan dikampanyekan di dalam penggunaan energi listrik. Jadi pada awal yang bisa dilakukan secara tidak terlalu rinci dulu, yaitu tergantung pada kompleksitas bangunan. Kalau bangunannya sudah dipakai sudah lama biasanya akan jauh lebih sulit karena tidak ada perencanaan, panelnya juga bisa jadi tidak terukur, tidak terpelihara. Memulainya dari mana? Data dulu semua peralatan-peralatan yang ada di rumah sakit, data dulu panel-panel yang ada di rumah sakit, pelihara panel-panel tersebut, dimonitoring, itu awal di dalam penggunaan. Saya juga menyinggung kembali tentang UPS, Unit Interruptible Power Supply, sudah cukup jelas diterangkan di dalam bab 3. Tapi saya ingatkan kembali bahwa UPS bukan sebagai pengganti PLN mati, tapi sebagai transisi sementara saat PLN mati sebelum genset hidup. Hati-hatilah di dalam pemeliharaan UPS, pemilihan spesifikasi UPS juga harus hati-hati karena di sana ada pemborosan yang sangat luar biasa di dalam proses penggantian baterai. Ingat, UPS hanya digunakan dalam satuan detik, maksimal 5 menit. Kenapa harus membeli yang lebih banyak? Karena beresiko biaya pemeliharaannya akan semakin banyak dalam proses penggantian aki. Aki dipakai tidak dipakai 3 tahun akan rusak, maka perlu diperhatikan adalah biaya maintenance yang akan dibutuhkan. Kemampuan daya UPS sudah cukup jelas, UPS hanya masa transisi saja. Ini contoh-contoh peralatan-peralatan yang menggunakan UPS seperti di ruang operasi. Ini biaya baterai yang harus dibutuhkan. Berapa biaya baterai? Satu baterai itu harganya sudah sampai 2 juta rupiah. Kali berapa ratus baterai satu rumah sakit. Harus bijaksana di dalam pemilihan UPS. Alhamdulillah. Sip. Nah, ini juga suatu contoh bagaimana ruangan operasi yang mana kebutuhan listrik sama sekali tidak boleh terputus dalam sedetik pun. Makanya dibutuhkanlah UPS untuk menjamin tentang keselamatan kerja, keselamatan dalam operasi, baik untuk pasien maupun orang sekelilingnya. Itu hal-hal inilah yang harus Anda perhatikan baik-baik. Ini juga ruang perawatan yang mana kebutuhan energi listriknya betul-betul tidak boleh terputus barang sebentar pun tidak boleh karena menyangkut tentang keselamatan daripada pasien yang ada di dalamnya. Saya lanjutkan lagi dengan prinsip dalam manajemen energi adalah adanya leader yang memimpin untuk bidang energi. Kemudian lakukan penyusunan program apa yang akan dilakukan di dalam audit ini.
Yang ketiga, lakukan pengawasan dalam kinerjanya. Kemudian setelah dilakukan pengawasan juga melakukan pemeliharaan serta melakukan audit secara berkala. Jadi audit energi itu tidak hanya sekali tapi lakukan secara berkala. Bagaimana perubahan terutama adalah perilaku pengguna energi tadi. Kemudian yang keenam adalah lakukan pembukuan dan pelaporan. Ini jauh lebih penting karena ini adalah data sebagai pedoman pada audit-audit yang berikut. Yang ketujuh, lakukan rekomendasi. Dari hasil audit tadi, rekomendasinya apa yang harus disampaikan kepada manajemen? Tadi setidaknya bisa dilakukan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendek itu yang tanpa biaya atau dengan menggunakan biaya-biaya yang rendah harus. Pelaksanaan teknis dalam penghematan energi itu apa? Adanya tim, jadi tidak orang per orang, tapi suatu tim pembutuhan energi yang dibentuk oleh rumah sakit. Berarti ada suatu SK yang mengikat di sana. Tim ini bekerja sesuai proporsinya seperti yang telah saya sebutkan tadi penyusunannya. Teknisnya apa? Pertama, lakukan perencanaan. Tentukan targetnya, susun prosedur operasionalnya, dan laksanakan. Kemudian yang kedua apa? Berikan motivasi kepada semua pengguna energi listrik. Kalau di rumah sakit itu adalah semua aktivis rumah sakit harus diberi motivasi semua, dikampanyekan. Kemudian yang ketiga, lakukan pengawasan atau dipantau, diukur, dicatat, serta usulan tindak lanjutnya apa. Itu juga harus dilakukan di dalam teknik pelaksanaannya. Audit energi itu tidak orang per orang, dilakukan oleh tim, dilaksanakan oleh semua aktivis rumah sakit. Jangka pendek dilakukan di sini apa? Yaitu prosedurnya, prosedur operasionalnya. Pemeliharaannya dilakukan. Pemasangan peralatan kendalinya juga harus dilakukan. Itu yang dilakukan dalam jangka pendek. Yang kedua adalah dalam jangka menengah atau jangka panjang, yaitu meningkatkan tingkat efisiensi peralatan. Yaitu misalnya peralatan-peralatan yang menggunakan inverter seperti HVAC, AC, dan lain sebagainya harus bijak di dalam penggunaan. Sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua di bagian atau part 2 dan 3. Yang lebih penting lagi yang ketiga adalah kesadaran dari pengguna serta pengetahuan semua operator, yaitu semua yang menggunakan energi listrik. Informasi minimal yang harus disampaikan adalah satu, rencananya apa yang akan dilakukan. Target yang dicapai apa kita tentukan. Jenis konsumsi energinya itu apa? Kita listrik ya kembalikan kepada listrik dulu. Karena yang disebut audit energi tidak hanya listrik. Banyak sekali yang disebut audit energi. Ada listrik, ada air, gas, dan lain sebagainya. Itu disebut audit. Tapi pada permasalahan saat ini adalah kita fokus kepada energi listrik. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah nomor 4, penggunaan peralatan hemat energinya apa. Buat lakukan SOP-nya. Dan hasil produksinya itu apa? Bedakan antara sebelum dilakukan audit seperti apa yang ada, biaya listrik yang harus dibayar per bulan berapa, kemudian setelah dilakukan audit sederhana perubahannya apa, sudahkah ada penyusutan atau penurunan biaya dalam penggunaan listrik tadi. Itulah yang disebut dilakukan pembukuan. Bagaimana audit energi? Yaitu harus secara berkala. 1 kali dalam 3 tahun itu minimal. Padahal untuk melakukan audit energi 1 periodik itu sudah memakan waktu bisa sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi 6 bulan dilakukan berlaku untuk 3 tahun. Itu sebagai gambaran itu. Tapi pada tahap berikutnya mungkin waktunya akan lebih pendek karena pengalaman dari audit pertama sudah memiliki data, tinggal checking yang berikutnya mudah-mudahan akan lebih singkat. Kemudian untuk berikutnya adalah lakukan internal maupun eksternal organisasi. Itu juga harus kompak. Auditor adalah orang yang mempunyai kompetensi.
Jadi harus punya kompetensi, mempunyai dasar keilmuan, tahu cara menghitungnya, tahu cara memberikan rekomendasinya. Itu yang disebut auditor. Jadi mengaudit itu tidak sependek, wah untuk mengetahui penggunaan konsumsi energi ini dipasang meteran. Meter listrik berapa kW, ruang ini berapa kW. Itu tidak seperti itu. Itu hanya untuk memonitor untuk pola tarif. Itu sama aja dengan hanya memonitoring. Tapi yang disebut audited energi adalah bagaimana mengefektivitas penggunaannya. Bagaimana mengetahui kebocorannya, bagaimana memberikan solusinya. Itu yang disebut audit, bukan memasang meteran. Ini suatu yang pas tapi tidak tepat. Itu tidak tepat untuk hal-hal seperti itu. Rekomendasi audit itu apa? 1. Rekomendasinya tanpa investasi wajib diterapkan dalam waktu yang kurang dari 1 tahun. Itu rekomendasi. Yang kedua, rekomendasi investasi rendah wajib diterapkan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kemudian rekomendasi investasi menengah dan rekomendasi investasi tinggi wajib diterapkan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Jadi progresnya jelas. Mana rekomendasi yang tanpa biaya, biaya rendah atau biaya yang tinggi. Itu adalah rekomendasi akhir dari suatu sistem. Pelaporan juga harus dilakukan kepada manajemen dari hasil audit ini adalah sebagai apa? Tindak lanjut pada audit-audit yang berikutnya. Pelaksanaannya kapan? Faktor yang harus diperhatikan itu di dalam audit itu tata udaranya, sistem pencahayaan, peralatan-peralatan pendukung yang digunakan, itu proses produksinya seperti apa, berapa jam dia beroperasional, misalnya ruang-ruang yang operasionalnya hanya 8,5 jam per hari, juga ada yang full 24 jam per hari, itu harus dibilahkan. Bagaimana pemanfaatan energi utamanya, terutama hemat-hematnya energi apapun yang ada di rumah sakit, tetap yang paling murah saat ini adalah masih menggunakan energi dari PLN. Baik membandingkan dengan genset, menggunakan apapun itu masih cukup tinggi. Saat ini, tidak tahu nanti kalau ada perkembangan berikutnya, yang paling murah tetap masih menggunakan energi listrik dari sumber. Sistem penghematan AC sudah cukup jelas di atas. Harus bijak mana yang konverter menggunakan inverter, mana yang menggunakan low watt, mana yang menggunakan AC yang general. Kemudian hidrokarbon refrigerannya itu menggunakan apa sudah cukup dijelaskan pada bab 2. Kemudian di dalam kompresor AC lokasinya yang posisi di mana sudah harus diperhatikan, hindari dari panas secara langsung karena akan berpotensi menambah panas dan akhirnya akan melakukan energi. Matikan AC ruangan saat tidak digunakan. Itu hal yang paling sulit. Yang bisa dilakukan adalah sistem automation. Karena kesadaran itu kadang-kadang tidak muncul pada setiap orang, tapi yang paling bagus adalah sistem otomatisasi. Otomatis itu bermacam-macam dalam AC, bisa dengan sistem sensor gerak atau menggunakan sistem switching pintu. Itu tergantung teknis yang akan digunakan oleh teknisinya. Dan perlu diperhatikan supaya lebih objektif, setiap ruangan harus dipasang termometer untuk mengetahui berapa suhu dan kelembaban di dalam. Atur suhu sesuai kebutuhannya. Kalau memang suhunya yang dibutuhkan 24 derajat Celcius, kenapa harus disetel 16? Kalau memang suhunya 22 derajat Celcius, kenapa harus disetel 16? Karena itu menyangkut kinerja kompresor. Kompresor bekerja secara terus-menerus, berpotensi penggunaan listrik yang sangat besar. Itu juga harus diperhatikan untuk ruang lobi tidak harus dingin, tapi cukup menggunakan ruang yang nyaman. Dingin dengan nyaman tidak sama. Karena apa? Ruang lobi biasanya ruangannya cukup luas, pintu sering terbuka, juga di sana ada jendela-jendela kaca yang berpotensi cahaya masuk. Sehingga harus bijak dalam pemilihan suhu di ruang lobi. Operasional AC sentral itu juga harus bijak, walaupun ada beberapa teori, misalnya 35 menit sebelum jam kerja,
itu dinyalakan dulu dan 1 jam kemudian kompresor AC baru dinyalakan. Jadi kipasnya dulu dihidupkan baru kompresornya. Begitu juga saat pulang kerja, saat mematikan 30 menit sebelum jam bubar, kompresor sudah dimatikan, baru sisa-sisa suhu tadi nyaman sampai 30 menit ke depan. Dan ini tidak mudah untuk dilakukan. Pasti ada saja alasannya untuk menghalangi kegiatan ini. Nah, disinilah dibutuhkan suatu kerjasama semua pengguna energi listrik. Kalau memungkinkan, seperti tadi dengan smart boiling tadi bisa dikontrol dari ruang kontrol. Yang ke-8, pastikan tidak ada udara luar yang masuk ke dalam ruang ber-AC. Karena apa? Udara yang dari luar lebih panas. Pada saat penggunaan AC, pintu jendela masih terbuka, tidak akan pernah tercapai. Karena apa? Terjadi perbedaan suhu antara luar dan dalam, dan terjadi perbedaan tekanan. Itu berpotensi melakukan penggunaan energi yang sangat boros. Yang tidak kalah penting juga lakukan pemeliharaan berkala. Ini sudah cukup jelas penghematan melalui cahaya, ada lampu reflektor dan lampu hias dan lain sebagainya sudah cukup jelas di bawah. Ini rekomendasi-rekomendasi di dalam audit energi dan ini juga penting untuk Bapak Ibu gunakan sebagai pedoman. Gunakan lampu yang bereflektor, sudah dijelaskan di bab 2. Saklar kelompokan, bila perlu menggunakan sensor. Gunakan automation akan lebih bagus karena sistem otomasi ini bisa menjawab walaupun tetap ada kendala. Tapi setidaknya sudah diminimalisir suatu kendala. Matikan lampu ruang, manfaatkan cahaya alami, bersihkan reflektor secara berkala. Ini pemeliharaan. Jadi solusinya apa? Gunakan sensor. Kecepatan eskalator juga diatur. Kalau tidak ada orang yang lewat harus mati. Pada saat yang lewat sedikit jalannya pelan. Saat lewat yang banyak baru kecepatan bertambah. Itu adalah proses di dalam hemat energi. Matikan komputer, printer jika ditinggal secara otomatis. Itu suatu juga langkah di dalam hemat energi. Gunakan sistem standby pada mesin fotokopi. Itu juga suatu langkah. Jadi tidak sensor dan heater bekerja terus-menerus. Ini adalah hal yang penting. Saya ulangi lagi, pengguna listrik terbesar adalah yang berhubungan dengan inverter. Sistem inverter adalah jawaban salah satu untuk meminimalisir penggunaan energi. Lakukan secara berkala itu juga suatu kewajiban untuk mendapatkan suatu kelayakan peralatan kerja yang pada akhirnya penghematan energi. Juga harus dicatat. Biasanya teknisi itu pandai memperbaiki itu tapi tidak mau merekam, mencatat apa. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini adalah sesi terakhir dari sistem penghematan energi di musim pandemi ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu Anda semua. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.